Selamat malam, bapak-bapak di sini. Hanya ada satu wanita yaitu Ibu Yoke di sini. Puji nama Tuhan, kita dapat berkumpul di sini. Seberapapun kita yang ada malam hari ini, kebetulan ini adalah pertemuan pertama. Jadi mungkin ada beberapa yang masih belum terinformasi bahwa setiap minggu pertama kita akan adakan pertemuan khusus bagi para pria saja yang berusia produktif lah. Ya, saya bisa bicara berusia produktif supaya kita dibekali, dikuatkan, terus dibangun iman kita di dalam Tuhan. Sehingga kita dapat mengerti sebagaimana kita ada saat ini, apa yang menjadi tujuan kita. Oleh karena itu, di waktu yang baik ini, mari kita satukan hati kita berdoa. Kita ingin mulai pertemuan kita malam hari ini. Tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih buat pimpinanmu, penyertaanmu Tuhan, buat setiap kami, pribadi lepas pribadi yang ada di tempat ini. Hamba-Mu berdoa Tuhan buat waktu yang ada saat ini, kiranya Tuhan yang beracara buat setiap kami, pribadi lepas pribadi. Dan juga kiranya Tuhan juga menolong setiap teman-teman pria lainnya yang mungkin masih ada dalam perjalanan. Kiranya Tuhan dapat tibakan mereka di tempat ini tanpa kurang satu apapun. Kami ingin mulai pertemuan ibadah kami pada malam hari ini Tuhan. Kiranya Engkau disenangkan, kiranya Engkau dipuji, kiranya Engkau dimuliakan melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari katakan, Bapa, Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Kerinduanku tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Ya Tuhan kami, ya Bapa kami. Mari bersama katakan kepada Tuhan, Bapa Kau setia, Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Kerinduanku tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu,
sepertimu. Hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi. Mari bersama katakan dengan tulus kepada Tuhan. Hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, mancarkan kasihmu. Ku mau jadi. Mari sekali lagi saya undang kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Bersama katakan kepada Tuhan. Hatiku seputih hatimu, setulus salibmu Tuhan, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi. Katakan ku mau jadi. Ku mau jadi. Oh, ku mau jadi. Oh, sepertimu. Jadi sepertimu Tuhan. Biar kami jadi sepertimu. Jadi pribadi yang menyenangkanmu. Jadi kesukaanmu Tuhan. Jadi teladan yang menyenangkan hatimu, yang memuliakan namamu dalam segenap hidup kami. Biar kami bawa lancar kepadamu Tuhan. Jadi sepertimu, menyenangkanmu Yesus. Haleluya. Oh, kami bawa hidup kami Tuhan. Kami bawa segenap hati kami kepadamu. Jadi korban yang hidup, yang menyenangkanmu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pemeliharaanmu dalam hidup kami. Tiada berkesudahan. Kau sumber kekuatan, sumber pertolongan. Terima kasih.
Biar di waktu yang ada malam hari ini Tuhan, kami mau belajar terus bagaimana kami harus hidup menjadi seperti-Mu Tuhan. Khususnya bagi kami yang terlahir sebagai pria di hadapan Tuhan. Mampukan kami melaksanakan apa yang sepatutnya kami kerjakan. Apa yang Kau inginkan, apa yang Kau ekspektasikan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari para pria katakan kepada Tuhan, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu.
Angkat dua tanganmu, katakan, Kau bukan Tuhan yang melihat Tuhan. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Oh, yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Sebentar waktu dan tempat, saya silakan kepada hamba. Tuhan, Bapa, kami datang di hadapan-Mu, seluruh hidup kami persembahkan kepadamu. Pujian penyembahan kami, ibadah kami yang berkenan kepadamu. Biarlah Tuhan malam hari ini Engkau yang disukakan, Engkau yang disenangkan melalui ibadah kami. Ya Tuhan, kami berdoa sekarang, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu mengajar kami, firman-Mu menuntun kami kepada rencana-Mu, kepada kehendak-Mu, supaya kami tidak sekedar mengerti firman-Mu, tapi terlebih lagi kami menjadi pelaku-pelaku firman yang taat dan setia hingga akhir. Kami siap ya Tuhan untuk bersekutu dengan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak-bapak, kaum pria yang dikasihi Tuhan. Shalom. Senang bisa bertemu dengan kaum pria di tempat ini. Pak Gembala minta saya untuk bicara tentang pria di mata Tuhan. Pria di mata Tuhan. Nah, salah satu hal yang penting kalau bicara tentang pria adalah begini. Tuhan itu menjadikan kita sebagai pria. Begini Bapak-bapak, kita ini tidak sekedar pemenang, kita ini lebih dari pemenang. Katakan amin. Kita lebih dari pemenang. Nah, kita lebih dari pemenang bukan karena kekuatan kita, tapi kita lebih dari pemenang di dalam Kristus. Nah, untuk itu saya ajak kaum pria terkasih malam hari ini untuk kita sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan di dalam surat Roma pasal 8 ayat 35 sampai 37. Roma pasal 8 ayat 35 sampai 37. Mari Bapak-bapak, kaum pria terkasih, kita akan baca kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama dengan kompak dan juga dengan suara yang nyaring. Roma pasal 8 ayat 35 sampai 37. 3, 2, ya. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ayat 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Nah, kaum pria terkasih, highlight ayat 37 dikatakan begini, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Nah, ini adalah salah satu ayat favorit bagi banyak orang Kristen. Tapi mohon maaf, orang Kristen yang sama
yang memfavoritkan ayat ini seringkali misinterpretasi. Menerjemahkan firman ini, menafsirkan firman ini tidak seperti yang Rasul Paulus maksudkan. Jadi dia menafsirkan atau mereka lebih tepatnya menafsirkan ayat ini untuk kepentingan diri sendiri. Ya, kan saya percaya Bapak-bapak juga sering mendengar kalimat ini, betul kan? Wah, kita ini lebih dari pemenang. Nah, maksudnya bagaimana? Lebih dari pemenang itu bagaimana? Apa istri selalu takluk kepada suami yang sudah punya istri? Atau ditaklukkan sama istri? Waduh, pendeta boro-boro lebih dari pemenang, menang sama istrinya nggak pernah gitu. Nah, jadi interpretasi kita terhadap ayat ini tuh keliru. Atau mungkin di kantor, di marketplace, atau di bidang usaha, bapak-bapak, kaum pria terkasih, mungkin ada persaingan antara bapak-bapak dengan pebisnis yang lain, lalu kemudian satu dengan yang lainnya mencoba untuk saling menaklukkan. Nah, waktu ada yang kemudian lebih berhasil dari yang lain, lalu yang lebih berhasil berkata, oh saya lebih dari pemenang. Dan dia akan lebih puas kalau dia lihat kompetitornya ini bukan sekedar terjatuh, tapi betul-betul terkalahkan. Lalu dia berpikir, oh saya lebih dari pemenang. Nah, jelas ini interpretasi salah terhadap ayat ini. Keliru itu sebuah penyesatan. Tidak begitu yang Paulus maksudkan. Ini kan kaum pria, kita itu kan mengedepankan logika, betul kan? Penulis surat Roma itu bukan wanita. Ya wanita juga dipakai Tuhan. Di Alkitab banyak kisah tentang Tuhan pakai wanita. Bahkan wanita yang backgroundnya wanita berdosa, Maria Magdalena dan lain sebagainya dipakai Tuhan hebat. Tapi ingat, kaum pria itu dipakai Tuhan. Kalau logikanya itu bersesuaian dengan kebenaran firman. Katakan amin. Ini bicara kerendahan hati. Sebab kalau tidak, kita akan menjadi tidak ada bedanya dengan ahli Farisi yang tahu firman tapi kemudian tidak menghidupi firman. Nah, bapak-bapak, kaum pria terkasih, Rasul Paulus itu seorang yang cerdas, terdidik, suka belajar. Dia pembelajar. Dia orang Yahudi tapi juga punya kewarganegaraan Roma. Jadi dia very special. Dia cerdas sekali, dia suka belajar. Di atas rata-rata, IQ-nya tuh cerdas sekali. Nah, orang cerdas biasanya terlatih berpikir secara sistematis, betul kan? Nah, orang kalau berpikirnya sistematis, biasanya dia menuangkan pikirannya juga secara sistematis. Oleh sebab itu, jangan menerjemahkan perkataan Paulus atau tulisan Paulus secara tidak sistematis. Sederhananya begini bapak-bapak, jangan comot satu ayat, lalu menafsirkan suka-suka. Saya ulangi ya, jangan comot satu ayat, lalu lepas dari konteks, jadi tidak sistematis. Lalu kita tafsir suka-suka seperti yang saya katakan tadi. Karena dia selalu di bawah intervensi istri, ditaklukkan oleh istri, mungkin istrinya lebih kaya, latar belakang keluarganya lebih kaya dari dia. Nah satu ketika dia bisa taklukkan istrinya, istrinya nggak bisa ngomong apa-apa. Biasanya istrinya yang khotbahin dia. Ini semua sudah menikah kan? Sebagian besar, oh puji Tuhan, pasti mengerti yang saya maksud, betul kan? Di gereja ada pengkhotbah hebat, tapi di rumah ada pengkhotbah lebih hebat lagi. Iya toh? Memang istri itu punya karunia begitu. Kalau ngomong tuh, nggak berhenti-berhenti. Nah mungkin karena kesel, karena jengkel, karena sakit hati. Lalu kemudian dia taklukkan istrinya, lalu dia merasa puas. Oh saya menang atas istri saya dan dia berpikir saya lebih dari pemenang. Jelas ini tafsiran dari seorang pria yang tidak menghidupi firman. Nah, lalu apa yang Paulus maksud lebih dari pemenang? Coba kita belajar ya, cara berpikirnya Paulus tuh begini, perhatikan baik-baik. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang itu di dalam semuanya itu.
Nah, saya mau tanya Bapak-Bapak, semuanya itu yang dimaksud itu apa? Ini kan Bapak-Bapak nih mengandalkan logika kan, coba berpikir dulu. Analisis dulu. Di dalam semuanya itu kita lebih dari pemenang. Nah, pertanyaannya begini, yang Paulus maksud semuanya itu tuh apa? Tadi clue-nya kan saya sudah bilang, sistematis gitu. Sistematis artinya begini, lihat perkataan Paulus sebelumnya. Dia terlatih menulis secara sistematis, berpikir secara sistematis. Semuanya itu yang dimaksud? Itu dia. Nah, dahsyat sekali. Ayat 35. Paulus bilang begini, Rasul Paulus, bukan Pak Gembala maksudnya nih. Sama-sama Paulus kan? Ini Rasul Paulus maksudnya penulis surat Roma. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan? Atau kesesakan? Atau penganiayaan? Atau kelaparan? Atau ketelanjangan? Atau bahaya? Atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau, oleh karena Tuhan maksudnya. Besar itu. Oleh karena Tuhan, kami, ini Paulus bilang, kami ada dalam bahaya maut. Kan Paulus nggak bilang begini, oleh karena engkau, oleh karena Tuhan, kami ada dalam berkat-berkat melimpah sepanjang hari. Teksnya kan nggak begitu toh. Paulus bilang, oleh karena Tuhan, kami ada dalam bahaya maut. Bukan cuma 1-2 jam. Rasul Paulus bilang sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai orang-orang yang diberkati berlimpah-limpah. Loh, teksnya bilang begini, kami dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Nah, lalu dia menukik kepada firman yang begitu dahsyat. Tetapi, ini realita bagi orang percaya. Amin. Dalam semuanya itu yang di atas tadi. Saya simpulkan dengan satu kata. Semuanya itu yang dimaksud adalah proses. Katakan proses. Lagi proses. Kita ini kaum pria, Pak, harus tiap hari diproses. Kalau tidak, kita liar sekali. Betul kan? Waduh, secara emosional. Logika kita kadangkala liar sekali, tidak bersesuaian dengan firman. Perkataan kita juga kadangkala melukai pasangan, melukai sesama. Tingkah laku kita juga mungkin kerap kali tidak bersesuaian dengan firman. Jadi, kalau Tuhan izinkan penindasan, laki-laki itu tidak suka ditindas. Betul kan? Laki-laki itu biasanya mau menindas. Cenderungnya kan begitu. Tapi kalau Tuhan izinkan penindasan terjadi, kan Tuhan sedang proses kita. Katakan amin. Tidak mengandalkan kuat dan hebat kita, tapi mengandalkan Tuhan. Katakan amin. Penindasan, kesesakan, kan ini proses semua. Seringkali Tuhan izinkan hal seperti itu terjadi. Kita berpikir, loh saya kan cerdas, saya kan kuliah, saya kan hebat, posisi saya tuh hebat di kantor. Tapi kok ada satu waktu, ada waktu-waktu tertentu Tuhan izinkan, Tuhan bawa saya di zona yang namanya kesesakan. Tuhan proses saya di situ. Kenapa? Ya lagi-lagi tujuannya Tuhan mau bentuk kita lebih indah. Katakan amin. Lebih rendah hati, lebih mengandalkan Tuhan, lebih sabar. Tidak mengandalkan kehebatan, popularitas, pencapaian kita, apa yang kita miliki. Tidak kita andalkan. Kita andalkan Tuhan. Katakan amin. Ya. Pria itu kalau ditekan, ini kalau pria yang tidak takut Tuhan ya, kalau ditekan dia ngelawan, betul kan? Tapi kalau pria yang hidup dalam Tuhan, hidupnya dikuasai Tuhan, dia ngerti bahwa hidupnya diproses setiap hari. Ditekan, dia bergantung sama Tuhan. Katakan amin. Dia memandang kepada Tuhan. Dia minta hikmat Tuhan. Bagaimana caranya menghadapi setiap proses, masalah demi masalah. Dia tahu bagaimana caranya hidup berkenan kepada Tuhan. Tidak mengandalkan kekuatannya, tapi mengandalkan Tuhan.
di dalam semuanya itu. Bapak-bapak, saya, kita semua lebih daripada orang-orang yang menang. Alkitab berkata kita ini tidak sekedar pemenang, kita ini lebih dari pemenang. Masih ingat kemarin Pak, bulan lalu kalau nggak salah ya, tim SEA Games kita di cabang olahraga sepak bola berhasil memenangkan piala medali emas di SEA Games Kamboja. Mereka adalah atlet-atlet hebat di bidang sepak bola, betul kan? Mereka terpilih, lalu kemudian dilatih dengan porsi latihan tertentu. Tujuannya begini, tidak lain tidak bukan. Tujuannya adalah mereka mau dicetak sebagai pemenang, betul kan? Makanya porsi latihannya lebih berat dari pesepak bola yang hanya sewa lapangan 1-2 jam, hanya untuk cari keringat, atau mungkin main supaya bisa cari teman baru. Porsi latihannya tuh tidak sesederhana itu. Porsi latihannya tuh berat. Berat sekali. Dengan durasi latihan setiap hari. Lalu kemudian tidak sekedar memperhatikan nutrisi yang mereka minum atau makan. Mereka dibentuk, diproses, dilatih. Dengan porsi latihan tertentu. Supaya mereka ini goalnya saya bilang tadi. Satu aja goalnya. Jadi pemenang. Nah, itu atlet ya. Dicetak jadi pemenang, prosesnya sedemikian hebat. Nah, Tuhan tahu pria-prianya Allah ini prosesnya lebih hebat. Kita diproses, tujuannya satu, lebih dari pemenang. Setiap hari kita diproses. Tidak dianggap. Penganiayaan itu tidak sekedar bicara dianiaya secara fisik ya, tapi mungkin di kantor Bapak Ibu. Ibu karena ada satu ibu tadi WL-nya berkata ibu. Dari tadi saya bapak-bapak terus ternyata ada ibu satu di belakang. Mohon maaf Bu. Tidak dianggap mungkin. Atau sudah melakukan kinerja yang baik tapi tidak pernah ada pengakuan. Tidak dipandang. Wah, tidak enak berada di situasi begitu, betul kan? Tapi kalau kita tahu itu pembentukan dari Tuhan, kita sabar menjalani hidup ini. Itu lebih dari pemenang, katakan amin. Pria yang lebih dari pemenang itu tidak membalas kekerasan dengan kekerasan. Dia tahu bagaimana caranya mengampuni, katakan amin. Dia tahu caranya mendidik orang lain supaya orang lain mengalami Kristus melalui kehidupannya. Ini kan proses. Itu pria yang lebih dari pemenang. Tidak sekedar pemenang, lebih dari pemenang. Bertanggung jawab dalam keluarga. Katakan amin. Hari-hari ini kami melayani beberapa keluarga muda di ujung tanduk perceraian. Ini generasi Y dan Z. Generasi Y dan generasi Z itu sedang hebat-hebatnya dalam pencapaian di marketplace, di usaha, di bisnis. Wah, sedang hebat-hebatnya. Karena mereka punya kemampuan, punya kreativitas tinggi sekali. Iya toh? Ya, mereka masuk dalam kategori generasi milenial. Yang kalau kerja nggak harus keringetan dulu baru dapat duit. Ngerti nggak Bapak-Bapak? Loh kalau generasi baby boomer mungkin zaman dulu kan perhatiin, mereka tuh harus keringet dulu baru dianggap kerja. Biasanya generasi baby boomer itu kalau kerja, bisa 30 tahun di satu perusahaan, di situ-situ terus, dia setia. Nah itu lebihnya, kelebihan mereka. Kalau generasi milenial biasanya nggak betah tuh. Baru 2 bulan, 3 bulan kalau dia nggak suka sama leadernya, dia bisa dengan mudahnya untuk pindah bekerja. Karena memang mereka produktif sekali, mereka kreatif. Mereka bekerja, enggak mau itu under pressure, enggak ada itu ceritanya. Bagi mereka, saya mau happy. Saya mau kerja, saya mau happy. Dan gampang sekali bagi mereka untuk dapat cuan, dapat
keuntungan, dapat duit. Tidak harus keringetan. Dengan handphone, dengan tablet, dengan komputer, dia bisa cetak uang gitu loh. Menghasilkan uang maksudnya. Cerdas sekali, kreatif sekali. Tapi begini, kadangkala, mohon maaf, generasi zaman sekarang ini mulai mengandalkan kekuatannya sendiri. Ini kalau saya bicara begini, saya sedang menunjuk diri saya karena saya ada di generasi Y. Nih, generasi yang rekan-rekanku di sini juga ada di generasi itu mungkin. Z generation, generasi milenial. Generasi yang hebat. Nah, kalau bapak-bapak yang sebelah sini, nah ini baby boomer ini. Ini tipikal laki-laki, pria-pria yang memang tough. Ayo sama-sama. Secerdas apapun kaum pria, tetap rendah hati. Katakan amin. Mau diproses Tuhan. Pria di luar sana kaya, hebat, punya pangkat, lalu kemudian merasa lebih dari orang lain. Kita tidak boleh begitu. Kita sadar betul, kalau Tuhan berkati kita, di masa muda kita diberkati, kita tahu semua itu datangnya dari Tuhan. Kita diberkati supaya, kan tujuannya diberkati itu apa sih? Kan kadang-kala kita miss juga tuh. Tuhan, saya mau diberkati. Loh, diberkati terus mau ngapain? Tujuan Tuhan memberkati Israel itu sebagai apa sih? Coba ditelaah baik-baik di perjanjian lama. Israel itu bangsa yang diberkati, betul kan? Loh, apa di perjanjian lama Tuhan berjanji akan memberkati mereka? Stop sampai di situ saja. Enggak, kan tujuan Tuhan berkati Abraham dan keturunannya. Tujuannya begini, supaya bangsa lain juga diberkati melalui mereka. Artinya begini, mereka itu jadi garam dan terang. Betul ya? Sederhananya begitu. Melalui hidup kita ini, Yesus, kasih Tuhan, kuasa Tuhan, kebaikan Tuhan itu juga dialami oleh pria-pria yang lain. Katakan amin. Lewat keluarga bapak-bapak, keluarga yang lain juga dipulihkan. Keluarga yang lain juga mengalami kasih Tuhan. Ya diberkati, supaya hidup kita ini bisa menyalurkan kasih Tuhan kepada banyak orang. Semakin banyak orang. Diberkati untuk memberkati. Katakan amin. Diberkati supaya kita bisa lebih produktif untuk memberitakan kasih Tuhan, memberitakan kuasa Tuhan kepada banyak orang. Nah, begini bapak-bapak. Jadi highlight tadi, kata proses. Jadi pria di mata Tuhan itu, pria itu lebih dari pemenang. Kalau mau diproses Tuhan, katakan amin. Kalau mau diproses Tuhan. Nah, bagaimana caranya supaya kita kaum pria ini bisa menjadi pria yang lebih dari pemenang? Yang pertama begini, miliki hati yang taat dan percaya. Miliki hati yang taat dan percaya. Kita mau belajar dari satu bagian kebenaran firman Tuhan di dalam Yosua pasal 6 ayat 1 sampai 5. Yosua, Ibu boleh diikuti khotbah saya, diikutin slide-nya supaya saya nggak perlu ngomong next, diikutin saja. Yosua pasal 6 ayat 1 sampai 5. Yosua pasal 6 ayat 1 sampai 5. Nah. Ya, tolong ikutin ya Ibu ya. Oke. Yosua pasal 6 ayat 1 sampai 5 dikatakan begini. Dalam pada itu, Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu, karena orang Israel tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu, Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Ayat 3, haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit, harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan kabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu. Sedang para imam meniup sangkakala.
apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak-sorai yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Nah, kaum pria yang saya kasihi dalam Tuhan, begini, ceritanya tuh begini. Satu ketika Tuhan perintahkan kepada Yosua dan bangsa Israel untuk merebut kota Yeriko. Nah, tapi caranya menurut saya begini Bapak-bapak, caranya itu high risk sekali, beresiko tinggi sekali, terlalu beresiko. Nah, saya bilang tadi kan, saya mulai statement bahwa begini, kaum pria itu mengandalkan logika sekali, betul kan? Nah, Yosua laki-laki, betul? Di kalangan orang Israel waktu itu banyak laki-laki. Coba pikir ya. Coba nih kita andalin logika kita dulu nih. Masuk akal nggak sih apa yang Tuhan suruh ini? Jadi mereka sedang berhadapan dengan sebuah bangsa. Bangsa yang besar sekali. Bapak-bapak, Yeriko itu adalah kota termaju yang paling tua. Kota termaju yang paling tua. Masih ingat ketika Tuhan Yesus dicobai? Ketika dia berpuasa 40 hari 40 malam, iblis menggoda dia, menunjukkan kekayaan dunia, kenikmatan dunia. Yang ditunjukkan kepada Yesus itu kota apa? Kota apa? Cengkareng. Saya orang Cengkareng soalnya. Kota Yeriko. Karena dari dulu, Bapak-bapak, Yeriko itu adalah kota yang maju sekali. Kota tertua yang paling maju. Sebelum zaman Yesus pun orang-orang sudah tahu Yeriko itu kota besar, kota maju. Bisnisnya maju. Pendidikannya maju. Hebat sekali. Itu sebabnya kan iblis menawarkan kekayaan dunia. Yang diperlihatkan kepada Yesus kota Yeriko, bukan kota yang lain. Karena memang waktu itu kota paling maju ya Yeriko. Pak, bayangkan ya, mana mungkin kota yang maju di zaman itu, kota yang hebat sekali, yang menarik perhatian bangsa-bangsa lain, kan tidak mungkin dijaga hanya oleh 2-3 orang prajurit, betul kan? Tidak mungkin. Tidak mungkin dijaga oleh tingkat pengamanan yang biasa-biasa saja, tidak mungkin. Zaman dulu itu, kalau ada satu kota yang maju, biasanya bangsa lain dengan niat banget mau merebut, menaklukkan, betul kan? Maka harus dijaga dengan tingkat pengamanan yang nomor 1, yang terbaik. Nah, jadi bisa dipastikan begini, Pak. Kota Yeriko waktu itu, waktu Tuhan suruh Yosua, supaya 6 hari lamanya ada yang mengelilingi kota Yeriko. 1 kali saja. Tapi di hari ke-7, mereka 7 kali ngiterin. Saya yakin kota Yeriko yang maju itu dijaga oleh banyak tentara, banyak pasukan waktu itu. Betul? Dan saya yakin yang jaga adalah pasukan terbaik. Dengan perlengkapan senjata terbaik waktu itu, termutakhir waktu itu. Coba bayangkan, ini kita sebagai laki-laki ya, coba secara logika. Terlalu beresiko tinggi, bayangkan Tuhan bilang Yosua suruh itu, mereka ngiterin kota Yeriko, 6 hari, 1 kali gitu. Maksudnya setiap hari 1 kali, selama 6 hari. Loh, kenapa saya bilang beresiko? Itu di atas tembok Yeriko, kan ada tentara, ada pasukan yang terlatih, bukan 1-2 tahun terlatih menjaga kota itu. Bertahun-tahun. Yang kalau sekali panas, kena. Nggak kayak kita kalau mana butuh 5 kali mungkin baru kena. Loh kalau itu tentara terlatih. Namanya mengelilingi kota orang, bukankah itu mengundang perhatian? Kan saya bilang tadi, ini kota-kota besar, kota hebat, tidak mungkin dijaga oleh tentara ala-ala. Tidak mungkin. Itu dijaga oleh tentara terbaik pada zaman itu. Loh, ngiterin kota orang, kota besar, mengundang perhatian. Apalagi coba baca ya, di hari yang ke-7, coba lihat. Di hari yang ke-7, ayat 4, 5. Ayat 4 dan 5. Dan 7 orang imam harus membawa
7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu. Sedang para imam apa? Meniup sangkakala. Coba, 6 hari lamanya, setiap hari mereka hanya ngelilingin. Itu saja sudah mengundang perhatian. Terlalu beresiko tinggi, itu bisa dipanah-panahin tuh satu-satu. Loh, hari ke-7, 7 kali ngelilingin. Para imam meniup sangkakala lagi, coba. Sangkakala ditiup, apa enggak mengundang perhatian musuh itu? Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Coba, semakin nyaring lagi disuruh sama Tuhan. Nih, bapak-bapak kalau ada waktu itu, kira-kira bapak-bapak ngomong sama Yosua seperti apa? Nah, gila lu Yos. Loh bener Pak, begini loh, masalahnya begini ya. Mohon maaf nih Pak. Saya kan tadi bilang, tentara Yeriko itu sudah terlatih. Nah, Yosua ini memimpin sebuah bangsa, ingat background mereka itu sebagai apa? Budak di Mesir. Mantan budak. Yang jaga Yeriko, tentara hebat. Di atas kertas yang menang yang mana? Iya, harusnya kan begitu. Jadi kalau kita pakai logika, mungkin kita akan ngomong ke Yosua, yang bener aja Yos. Ini mantan budak loh, disuruh kelilingin kota begitu. Itu tentara sedang berjaga-jaga di mana-mana. Mereka nggak kerja sambil tiduran. Ya mungkin kalau kerja seperti kita di Jakarta kan kerja 8 jam. Mereka bukan tentara yang 6 jam main handphone, 2 jam kerjanya itu pun tidak serius. Bukan begitu. Ini tentara yang dilatih mungkin ngedip pun mereka atur gitu. Benar-benar fokus jaga, jangan sampai ada musuh yang datang, yang nyerang. Loh itu pasukannya Yosua diperhadapkan sebuah pilihan. Taat atau tidak? Percaya atau tidak? Puji Tuhan Yosua tidak protes sama Tuhan. Yosua taat dan percaya. Katakan amin. Padahal tidak masuk akal loh. Terlalu beresiko tinggi loh Pak. Tapi Yosua merendahkan hati. Dia taat sama Tuhan. Dia percaya sama Tuhan. Dengan kerendahan hati, dia lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Selama 6 hari, setiap hari 1 kali kelilingin. Di hari yang ke-7, 7 kali dikelilingin. Yang paling terakhir, waktu sangkakala dibunyikan dengan panjang, mereka bersorak-sorak. Bapak kalau baca ayat selanjutnya, itu mereka bersorak-sorai. Tembok Yeriko runtuh. Dan orang Israel yang di atas kertas harusnya bisa kalah. Bisa kalah. Tapi karena mereka taat kepada Tuhan, mereka menang. Ayo Pak. Mungkin ada di antara kita yang selama ini karena kehebatan kita, karena pengalaman kita, tapi kita membatasi Tuhan berkarya lebih lagi dalam hidup kita. Kita merasa kita sudah paling hebat. Kita paling kreatif, mengandalkan kekuatan kita. Tidak sedikit loh para pria itu diproses Tuhan dengan cara model begitu. Merintis bisnis, tidak kian berkembang. Kenapa? Karena terlalu mengandalkan kehebatannya. Tapi waktu kita taat kepada Tuhan, kita merendahkan hati untuk percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Mau dituntun Tuhan. Saya percaya ada saja cara Tuhan untuk menolong kita. Katakan amin. Ada saja cara Tuhan untuk menguatkan kita, menolong kita, buka jalan bagi kita. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Kan kemenangan ini terjadi bukan supaya Yosua kemudian bermegah diri. Oh saya hebat, saya menang, saya lebih dari pemenang. Tidak. Tujuannya adalah supaya rencana Tuhan tergenapi untuk Israel. Supaya Israel bisa jadi bangsa yang betul-betul
Bangsa lain bisa melihat, oh benar. Allah Israel itu Allah yang benar. Katakan amin. Nah kalau kita diberkati, kita dibawa di dimensi yang namanya kemenangan atau lebih dari pemenang. Tujuannya bukan gagah-gagahan. Tujuannya adalah supaya orang lain tidak sekedar melihat Kristus dalam hidup kita, tapi mereka juga mengalami kasih Kristus melalui hidup kita. Ayo belajar taat. Belajar percaya kepada Tuhan. Tidak mudah. Kan Tuhan yang ciptakan laki-laki itu punya logika, betul kan? Nah, tetapi laki-laki yang menaklukkan logikanya di bawah tuntunan Roh Kudus, dipakai Tuhan hebat. Kurang cerdas apa, kurang berlogika apa Rasul Paulus? 2/3 dari Alkitab kita, khususnya Perjanjian Baru, itu ditulis oleh seorang yang cerdas, laki-laki yang cerdas, yang namanya Paulus. Itu terjadi bukan karena dia cerdas, bukan karena dia hebat, bukan karena dia dididik oleh Gamaliel, bukan. Karena banyak juga yang dididik oleh Gamaliel, tapi tidak seperti Paulus. Bukan karena prestasi Paulus, semata-mata karena dia mau menundukkan diri, merendahkan hati, dipimpin oleh Tuhan. Katakan amin. Seorang pria yang sama, yang diproses Tuhan. Dia tuh tidak cuma ngomong lebih dari pemenang di Roma pasal 8 tadi. Saudara masih ingat? Rasul Paulus dan Silas waktu di penjara di kota Filipi. Di penjara loh. Kepala penjara itu sampai bertobat melalui kehidupan mereka. Penjara tidak bisa melimitasi dia untuk memenangkan jiwa. Laki-laki itu kalau sudah terpenjara begitu stres tuh biasanya. Overthinking, depresi. Laki-laki kan begitu tuh. Gampang sekali terintimidasi dengan kondisi, dengan situasi. Tapi Paulus tidak loh. Karena dia tahu, semakin Tuhan proses dia, semakin dia menjadi lebih dari pemenang. Bahkan di dalam penjara sekalipun, dia bisa memberitakan tentang Kristus. Kepala penjara dan seisi rumah dari kepala penjara itu percaya kepada Kristus. Ini pria yang lebih dari pemenang. Katakan amin. Jadi ayo bapak-bapak, saya tidak tahu situasi yang bapak-bapak sedang alami hari-hari ini, tapi saya mau ingatkan firman Tuhan ini bahwa sesulit apapun situasinya, dalam semua itu, kita lebih dari pemenang. Katakan amin. Kalau kita mau percaya kepada Tuhan, mau taat kepada Tuhan, kita lebih dari pemenang. Nah, yang kedua, gimana caranya supaya kaum pria di tempat ini bisa menjadi pribadi yang lebih dari pemenang? Yang kedua adalah begini, miliki hati yang mau belajar dan diajar. Miliki hati yang mau belajar dan diajar oleh Tuhan. Nah, coba kita lihat bagian yang lain di dalam Alkitab, tokoh yang berbeda juga, namanya Raja Daud. 2 Samuel pasal 5 ayat 6-8. 2 Samuel pasal 5 ayat 6-8. Coba kita baca sama-sama, Bapak-bapak. 2 Samuel pasal 5 ayat 6-8. 3, 2, ya. Lalu Raja dengan orang-orangnya pergi ke Yerusalem, menyerang orang Yebus, penduduk negeri itu. Mereka itu berkata kepada Daud, engkau tidak sanggup masuk kemari. Orang-orang buta dan orang-orang timpang akan mengenyahkan engkau. Maksud mereka, Daud tidak sanggup masuk kemari. Ayat 7, tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Daud telah berkata pada waktu itu, siapa yang hendak memukul kala orang Yebus, haruslah ia masuk melalui saluran air itu. Ceritanya begini Bapak-bapak, ini lagi-lagi kan pria nih yang diproses. Pria yang selalu mengedepankan logika. Di kisah pertama tadi, Yosua yang diproses Tuhan. Dengan cara yang gak masuk akal gitu. Tapi dia belajar taat, dia belajar percaya. Sehingga dia memilih untuk taat kepada perintah Tuhan. Yang kedua, ini seorang raja. Ini laki-laki juga nih. Ini pria juga nih. Pria hebat lagi. Namanya Raja Daud. Latar belakangnya begini. Ini kisah yang diceritakan oleh 2 Samuel 5 ayat 6-8. Ceritanya begini Bapak-bapak. Waktu itu Daud sudah diurapi menjadi raja. Tapi
Belum seluruh suku Yehuda menganggap dia sebagai raja atau mengakui dia sebagai raja. Baru 2 suku yang mengakui Daud sebagai raja. Suku Benyamin dan suku Yehuda. Benyamin dan Yehuda. 10 suku yang lain belum mau mengakui Daud sebagai raja. Nah, 7 tahun lamanya Raja Daud itu memerintah atas 2 suku ini. Yehuda dan Benyamin. Dan pusat pemerintahannya bukan di Yerusalem. Waktu itu Yerusalem masih dikuasai oleh penduduk aslinya. Siapa dia? Orang Yebus tadi. Perhatikan. Ayat 7. Tetapi Daud merebut kota pertahanan, yaitu kota Daud. Daud berkata pada waktu itu, siapa hendak memukul kala orang Yebus, haruslah ia masuk melalui saluran air itu. Jadi, pada waktu Raja Daud memimpin sebagai raja atas 2 suku, Yehuda dan Benyamin, dia tuh belum merebut kota Yerusalem yang hari ini kita tahu bahwa Raja Daud pernah memerintah selama 33 tahun di Yerusalem dengan kejayaan yang Tuhan anugerahkan. Tapi sebelum itu, Daud pernah memimpin 7 tahun. Bukan di Yerusalem, tapi di Hebron. Hebron itu, kalau bapak-bapak pernah ke Israel pasti tahu, pasti pernah dibawa ke Hebron. Hebron itu kurang lebih 30 km dari kota Yerusalem. Jauh. 30 km. Nah, Hebron, Sion. Yerusalem itu ada di Gunung Sion. Lokasinya itu ada di Gunung Sion. Nah, di atas Gunung Sion itu ada namanya kota Yerusalem. Nah, jaraknya 30 km tuh dari Hebron. Nah, bayangkan ya. Daud itu hanya memimpin 2 suku. Diakui oleh 2 suku. Tidak terlalu banyak berarti tentaranya. Tapi Tuhan suruh untuk merebut kota Yerusalem yang waktu itu dihuni, dikuasai oleh bangsa Yebus. Bangsa Yebus itu bukan bangsa kecil. Bangsa yang terlatih dan terbiasa menang dalam pertempuran. Punya banyak tentara. Dan secara geografis, secara letak, ini secara geografis ya, harusnya orang Yebus yang menang. Kenapa? Daud kan di Hebron, lebih di bawah. Sion tuh di atas. 30 meter, 30 kilometer mereka harus berjuang. Belum lagi harus menanjak ke Gunung Sion, baru nyampe ke Yerusalem. So bayangkan ya. Daud dan tentaranya berjuang untuk naik ke atas. Zaman dulu itu saya bisa bayangkan, pasti secara geografis menyulitkan sekali bagi Daud dan tentaranya. Zaman sekarang saja, Yerusalem itu, bapak-bapak kalau dapat kesempatan dari Tuhan untuk ke Yerusalem, di kota tua Yerusalem itu, coba perhatikan, itu kan secara geografis naik turun kan. Kalau sekarang sudah enak, jalannya sudah mulus, tapi tetap aja naik, nanjak begitu. Terakhir saya bawa rombongan ke sana, ada satu anak muda, masih SMA, ikut orang tuanya ke sana. Terlalu overconfidence. Saya sudah kasih tahu, saya bilang, tolong semuanya fokus. Itu sudah hari keberapa itu. Mereka pasti sudah lelah. Dan hari itu kita harus berjalan. Itu kalau berjalan di kota tua Yerusalem, itu 8 kilo. Mungkin kalau di Jakarta 8 kilo enggak terlalu berasa capeknya. Tapi ingat, di kota tua Yerusalem itu nanjak itu. Itu melelahkan sekali. Ada yang nanjak, ada yang tiba-tiba nurun begitu. Nah, jadi harus fokus. Kenapa? Karena fisik juga sudah mulai lelah kan. Saya sudah kasih tahu ke semua peserta, tolong fokus. Nah, kan orang Indonesia itu kadang-kala kehilangan fokus, dia lebih fokus sama jebret-jebret. Iya enggak? Yang penting dia jebret, upload ke Instagram, upload ke Facebook. Jadi kehilangan fokus. Nah, waktu di Bukit Saitun, kan habis nanjak, tiba-tiba ada turun gitu. Saya sudah kasih tahu, fokus ya. Ini anak muda, asik jebret, tiba-tiba jatuh, gubrok. Itu keguling-guling Pak. Jauh loh itu, jarang sampai di bawah, keguling-guling. Di bawah, dia udah kesakitan, kita bawa ke salah satu dokter di situ, diobati. Nah, zaman sekarang saja, yang jalannya sudah bagus, sudah dimulusin, itu melelahkan sekali.
Bagaimana zaman dulu yang masih berbatu-batu, menyulitkan sekali bagi mereka untuk naik ke atas gunung Sion. Mungkin baru di pertengahan saja energi mereka sudah terkuras 50%. Nah, tentara Yebus yang di atas itu kan belum terkuras sama sekali tenaganya. Ibarat kalau baterai yang di atas masih 100%, yang di bawah nih Raja Daud sama tentaranya, baru di pertengahan saja 50% sudah. Habis. Sisa 50%. Nah kalau nanjak lagi, sudah kelelahan. Yang di atas tinggal nunggulah. Dipanah-panahin, ditombak-tombakin. Yang di atas potensi menangnya besar sekali. Karena yang di bawah itu sudah kelelahan. Tapi coba. Kan Tuhan latih mereka. Dan Raja Daud tuh mau belajar dan mau diajar. Perintahnya sederhana. Masuk melalui saluran air. Nih, coba kita laki-laki lagi nih. Coba kalau bapak-bapak jadi Raja Daud waktu itu. Daud itu kan sudah terbiasa menang, betul kan? Boro-boro orang, jangankan orang, singa aja dirobek-robek kok mulutnya sama dia. Beruang itu. Dia laki-laki kuat nih. Nah, tapi Daud minta kepada tentaranya masuk lewat saluran. Ya ampun, ini laki-laki masa pakai cara yang model begitu? Kenapa nggak berhadapan langsung gitu loh? Ayo dong, lawan dong itu. Kenapa harus lewat saluran? Saluran air. Mungkin kelihatan tidak gentle dan lain sebagainya. Tapi Daud tidak peduli itu. Dia mau belajar dan dia mau diajar oleh Tuhan. Katakan amin. Pasukannya dia tidak sehebat pasukannya orang Yebus. Tapi waktu dia mau belajar, pasukannya juga mau belajar dan diajar, mau merendahkan hati, kemenangan terjadi atas mereka. Mereka masuk lewat saluran air. Waduh, saluran air zaman dulu pasti bau sekali itu. Nggak enak sekali, nggak nyaman sekali. Tapi mereka belajar taat. Dan akhirnya, bangsa Yebus dikalahkan, Yerusalem direbut. Sion dimenangkan, Yerusalem direbut. Dan sejarah mencatat bahwa 33 tahun Raja Daud berkuasa di kota Yerusalem. Tidak cuma itu, tapi kemudian 12 suku Israel mengakui bahwa Daud itu raja bagi Israel. Awalnya di Hebron cuma 2 suku yang mengakui. 7 tahun dia berkuasa di situ. Jadi total 40 tahun Raja Daud menjadi raja atas Israel. Dan Tuhan berkati Israel dengan cara Tuhan sendiri. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Kenapa begitu? Karena Daud mau belajar, mau diajar. Dan diajarkan itu kepada bangsa Israel. Mau belajar, mau diajar oleh Tuhan. Ayo sama-sama. Ini kita kan kaum pria kadangkala lebih suka ngajarin orang daripada diajar. Betul kan? Tendensi kita itu mau didengar tapi tidak mau mendengar. Ayo sama-sama. Belajar dari Tuhan. Dengarkan apa yang Tuhan mau. Untuk keluargamu, untuk bisnismu, untuk masa depanmu. Belajar dan mau diajar oleh Tuhan. Yang terakhir, waktu saya masih ada 13 menit. Yang terakhir, bagaimana menjadi pria lebih dari pemenang. Yang terakhir begini. Kalau yang pertama tadi adalah miliki hati yang taat dan percaya. Yang kedua, miliki hati yang mau belajar dan diajar. Yang terakhir adalah miliki hati yang bertobat. Coba kita perhatikan Markus pasal 2 ayat 1 sampai 7. Markus pasal 2 ayat 1 sampai 7. Dikatakan begini, Bapak-bapak. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya orang lumpuh digotong oleh 4 orang.
Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ayat 5. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Ceritanya begini Bapak-Bapak. Jadi sebelum Tuhan menyembuhkan orang yang lumpuh ini, orang yang sakit ini, kan Tuhan tidak langsung nyembuhin, betul toh? Padahal bisa saja loh. Kan Tuhan Yesus sudah melihat perjuangan teman-temannya yang berjuang naik ke atas loteng, ke atap, lalu kemudian membuka atap itu, lalu menurunkan orang lumpuh ini. Kan perjuangannya berat. Kenapa Tuhan Yesus begitu lihat orang lumpuh itu diturunkan dari atas atap? Kenapa Tuhan Yesus tidak langsung tumpang tangan saja, Tuhan Yesus tidak langsung sembuhkan saja? Kenapa Tuhan Yesus harus berkata begini? Perhatikan ayat yang kelima. Sebelum Tuhan Yesus menyembuhkan, Tuhan Yesus berkata begini, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Kenapa Tuhan Yesus harus membereskan dosanya dulu? Di bagian yang lain, Tuhan Yesus juga pernah menyembuhkan seorang yang sudah lumpuh selama 38 tahun. Masih ingat ketika Tuhan Yesus menyembuhkan salah seorang lumpuh di kolam Bethesda? Yohanes pasal 5. Ada Bu? Minta tolong di slide saya tidak ada. Yohanes pasal 5. Nah ini mirip tapi beda. Ini sama-sama orang lumpuh. Tapi Tuhan Yesus unik sekali nih menyembuhkannya. Coba perhatikan ya, Yohanes 5. Yohanes 5 ayat 5. Saya bacakan ya. Di situ, maksudnya di pinggir kolam Bethesda, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam Bethesda maksudnya. Tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Nah, begini, perhatikan ya, ini sama-sama kisah Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang lumpuh. Di kisah yang dicatat oleh Yohanes pasal 5, mulai dari ayat yang kelima itu, kan 38 tahun dia sudah sakit, tidak bisa berjalan, lumpuh. Jadi ceritanya begini, di kolam Bethesda itu kalau malaikat Tuhan turun, lalu menggoncangkan kolam Bethesda itu, orang pertama yang turun menerima kasih karunia, menerima mujizat, sembuh. Nah, tapi kan realitanya begini, ini orang lumpuh. Nggak ada juga yang mau bantuin. Jadi wajar saja 38 tahun dia menunggu kesempatan baik itu, tidak kunjung datang kesempatannya. Karena waktu air tergoncang, malaikat menggoncangkan kolam Bethesda itu, waktu dia mau turun, nggak bisa jalan kan. Orang sakit yang lain yang masih bisa jalan, duluan nyemplung ke situ, sembuh. Dia nggak kunjung sembuh, 38 tahun loh. Ini Bapak-Bapak sudah berapa lama nunggu jawaban doa? 38 tahun? Ada yang sudah berdoa 38 tahun dan belum dijawab? Mungkin kita kaum pria 1-2 hari aja belum kita udah mencak-mencak kan? Udah protes sama Tuhan, baru 2 hari loh. Ini 38 tahun diproses Tuhan. Waktu dia bertemu dengan Tuhan Yesus, nih, lihat reaksi Tuhan Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Apa yang membedakan dengan kisah yang pertama tadi?
Tuhan Yesus nggak ngomong nih kepada orang yang sudah 38 tahun lumpuh, dosamu sudah diampuni. Ada nggak kata-kata di situ? Loh, kenapa yang tadi Tuhan Yesus ngomong, dosamu sudah diampuni, baru disembuhin? Di kisah yang dicatat oleh Yohanes pasal 5, seorang yang 38 tahun, menunggu kesempatan baik itu, tanpa menyerah. Dia berharap kepada Tuhan, satu ketika nanti dia sembuh. Ini nggak bicara tentang dosa lagi. Ini bicara tentang kepercayaan, tentang iman, katakan amin. Tapi di kisah yang pertama yang kita baca tadi, apa yang membuat orang itu lumpuh? Dosanya. Maka Tuhan Yesus tidak langsung tumpang tangan berdoa supaya dia sembuh. Tuhan tahu masalah utamanya dosa. Kenapa dia lumpuh? Dosa yang membuat dia lumpuh. Dan konsep ini biasa bagi komunitas orang Yahudi zaman dulu ya. Penyakit itu kerap kali, ini cara berpikir orang Yahudi zaman dulu, bahkan juga memang Alkitab mencatat itu. Kan penyakit sampar dan lain sebagainya itu kerap kali dihubungkan dengan kutuk dosa. Ya, orang kalau berdosa, ya maka kutuk penyakit datang. Maka Tuhan Yesus melihat bahwa ini case-nya begini nih. Ini orang dikuasai dosa, makanya dia lumpuh. Nah, jangan-jangan kaum pria hari ini lumpuh, dalam tanda kutip ya. Hubungannya dengan pasangan, tidak ada lagi kasih di situ. Yang ada hanya saling menyakiti. Tidak ada yang mau mengalah. Anak-anak ketakutan setiap hari, stres melihat papi maminya berantem. Tapi papi maminya yang sama kalau hari Minggu jadi pelayan di gereja. Bukan di gereja ini di tempat lain. Amin. Kalau di sini di gereja jadi berkat, di rumah juga jadi berkat. Terlalu sering kita melihat orang Kristen. Di gereja haleluya paling kencang, tapi di rumah kalau teriak-teriak sama istri, itu sampai anak ketakutan. Berantem sama istri. Bentak-bentak mertua, bentak orang tua. Mentang-mentang dia lebih kaya dari papinya. Usahanya lebih diberkati daripada usaha orang tua. Tidak ada uhaunya lagi kepada orang tua. Ayo bapak-bapak, kaum pria. Miliki hati yang bertobat. Katakan amin. Jadi pria yang humble. Pria yang hidup dalam kebenaran. Sekali lagi, kalau engkau menjumpai, mungkin ada dimensi khusus dalam hidupmu yang mengalami kelumpuhan, bisnismu kah, kerohanianmu kah, atau yang lainnya, mengalami kelumpuhan. Jangan-jangan itu karena memang bapak-bapak masih hidup dalam dosa, menyimpan dosa. Minta Tuhan ampuni. Hidup di dalam pertobatan. Sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan. Katakan amin. Pria model begini, saya percaya hidupnya tidak sekedar diberkati, tapi juga jadi berkat. Rasul Paulus itu pendosa yang luar biasa. Dia penganiaya jemaat, dia belajar firman, tapi di sisi yang lain juga dia menganiaya jemaat. Kurang berdosa apa itu? Kurang jahat apa itu? Dia tahu firman, tapi dia menganiaya orang lain. Padahal Taurat tidak pernah mengajarkan penganiayaan. Dia tahu firman, tapi nggak lakukan firman sebenarnya. Kurang jahat apa itu? Tapi dia datang kepada Tuhan. Dia hidup dalam pertobatan. Itulah sebabnya hidupnya bukan sekedar pemenang, tapi lebih dari pemenang. Saya berdoa kaum pria di tempat ini tidak sekedar menjadi pria yang hebat, yang cerdas, yang diberkati. Sadar di mata Tuhan, di hati Tuhan, kita ini pria yang lebih dari pemenang. Saya berdoa setiap kita boleh menghidupi kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar, yang kita pelajari malam hari ini. Nah, saya dengar dari Pak Gembala katanya ada sesi Q&A. Benarkah? Atau gimana? Bapak WL saya serahkan kepada Pak WL atau gimana? Ada yang mau bertanya mengenai kebenaran firman Tuhan malam hari ini? Dari bapak-bapak ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya?
Kalau ada nggak? Nggak ada? Nggak ada yang mau nanya? Paling satu aja pertanyaan dari saya. Monggo, monggo. Wah, ini Oke. Pak WL-nya ini. Enggak, biasanya kan gini Pak. Tadi kan kita mau sebagai pria di mata Tuhan yang lebih dari pemenang gitu ya. Tapi mungkin ada beberapa di sini mungkin yang udah menikah ataupun yang masih pacaran gitu ya. Seringkali kita tadi Bapak Pendeta juga sampaikan bahwa kita memang sebagai pria banyak berpikir dengan logika. Tapi kita diperhadapkan dengan mungkin pasangan hidup kita atau pacar kita atau siapapun yang bermain dengan perasaan. Disitulah kadang-kadang walaupun kita berlogika, tapi kita dituntut untuk bisa mengerti bagaimana mereka memiliki atau berpikir dengan perasaan mereka. Nah, menurut dari Pak Pendeta, apakah bisa dikasih saran? Apakah kita sewajarnya secara sebagai pria harus bisa selalu mengalah? Karena kalau kita bicara mengenai cara pandang wanita terhadap pria itu kan berbeda dengan cara pandang kita terhadap wanita itu sendiri gitu ya. Dan seringkali mungkin yang saya ucapkan ini adalah fakta juga di teman-teman semua. Bahwa seringkali lebih mudah buat kita menyelesaikan segala sesuatu, khususnya dengan pasangan hidup kita, apabila kita lebih dulu yang meminta maaf. Nah, apakah ada tips and trick atau pandangan dari Pak Pendeta yang bisa disampaikan kepada kita bagaimana mencikapi dalam hubungan, khususnya hubungan antara kita mungkin dengan pasangan hidup maupun yang masih pacaran dan sebagainya. Gitu. Thank you Pak. Pak siapa? Saya Adi. Pak? Adi. Adi. Pak Adi ya? Nah, ini Pak Adi bertanya tapi sebenarnya sudah menjawab. Nah, begini, Bapak-bapak. Pria wanita itu kan berbeda. Tadi Pak Adi sudah sedikit menerangkan bahwa pria itu mengedepankan logika, sementara pasangan kita, wanita itu, mengedepankan yang namanya perasaan. Itu sebabnya fakta bahwa wanita itu bisa bertutur kata dalam satu hari minimal 25.000 kata. Pria di atas kertas itu maksimal, bukan minimal loh, maksimal 15.000 suku kata diucapkan setiap hari. Nah, kalau kayak kami pendeta ini yang melayani di gereja, bayangkan kalau hari Minggu khotbah 3 kali aja. Itu pulang ke rumah lemes loh Pak. Kenapa? 15.000 suku kata sudah terucap itu 3 kali khotbah. Sekali khotbah 45 menit. Wow. Wajar kalau pulang ke rumah lemes, bukan karena capek, memang sudah bingung mau ngomong apa gitu. Nah, sementara istri minimal 25.000 suku kata. Entah dia pemimpin di perusahaan kah, atau dia supervisor kah, atau dia manajer kah, yang bertemu banyak klien satu hari. Saya yakin sebanyak-banyaknya kata yang dia ucapkan kepada klien, atau kepada pimpinan, atau kepada anak buahnya di kantor, di marketplace, dia masih simpan sekian ribu kata untuk suaminya di rumah. Pulang nih ke rumah, yang laki sudah capek, sudah nggak bisa bertutur kata lagi. Pasangannya, wih, masih lanjut terus. Itu khotbah tanpa doa pembukaan dan tanpa doa penutup. Wah, itu bertutur kata terus. Nah, kalau nggak didengerin, makan dalam kan, perasaan main. Oh, mentang-mentang udah sukses, udah nggak mau dengerin istrinya, nggak mau ngerti istrinya. Memang wanita itu sensitif kali dengan perasaan. Nah, begini Pak Adi dan bapak-bapak yang lain. Saya mau yakinkan bapak-bapak. Ini mungkin tidak semua setuju, tapi mungkin yang belum berkeluarga tidak akan mudah setuju ini Pak Adi. Tapi bagi kita yang sudah berkeluarga, sudah punya istri anak, sudah menjalani hubungan dengan pasangan kita, mungkin bapak-bapak ada yang sudah 10 tahun lebih, sudah 15 tahun lebih, sudah punya cucu juga. Saya percaya sepakat dengan saya. Bahwa kita ini pria, tidak mungkin bisa merubah pasangan kita. Tidak ada satu pria pun yang bisa merubah pasangannya. Kalau mau pendeta, kalau mau majelis,
Yang bisa apa? Kalau mau dia berubah, kita harus berubah terlebih dahulu. Kalau kita berubah, pasangan berubah. Kalau engkau berubah, pasanganmu berubah. Nuntut pasangan berubah, tapi engkau tidak sabaran. Nuntut pasanganmu sabar, tapi kata-katamu kasar. Tidak bisa berubah. Paksa dia berubah, tidak akan berubah. Saya ulangi lagi ya, tidak ada satu orang pria pun yang bisa mengubah pasangannya. Pasangannya bisa berubah kalau pria itu terlebih dahulu berubah. Mau istrimu berubah? Berubah terlebih dahulu. Kau akan lihat istrimu berubah. Itu aja. Kalau terus maksa istri, sabar, duluan minta maaf. Mana ada istri duluan minta maaf, Pak? Itu hanya ada di film-film. Betul nggak Bapak-Bapak? Loh, oleh karena itu, mau istri memaafkan, kita dulu yang berubah. Kita memaafkan. Pasanganmu akan berubah. Katakan amin. Iya, bagi yang pacaran mah masih manis-manisnya, Pak. Udah, kalau salah sedikit, WA. I'm sorry, darling. Ntar tunggu anak 2. Kita udah minta maaf nih. Wah, tetap dibelakangin kan? Bener. Oh, mungkin kurang dikasih duit, Pak. Udah dikasih duit, tetap aja didiemin. Kurang banyak kali duitnya. Enggak, bukan karena itu. Memang begitu. Wanita tuh very sensitif perasaannya. Berubah jadi lebih sabar, Pak. Amin. Jadi lebih bijak. Mau anakmu mengalami pertumbuhan rohani. Tapi kalau lagi ibadah, sepanjang ibadah, dia lihat papinya main handphone terus, tidak pernah fokus. Di rumah ngomongnya kasar, tidak pernah ada mezbah keluarga. Ayo kita dulu yang berubah. Kalau kita berubah, pasangan berubah, anak-anak berubah, keluarga kita berubah. Saya pikir itu. Wah, itu tidak masuk akal, Pak. Mana ada pria kalau tidak ngalamin Tuhan tidak bisa begitu, Pak. Coba tuh pria-pria di luar sana, mana mau seperti yang saya bilang tadi. Tidak mau, dia akan tuntut. Ikut saya, dengerin saya. Nggak dengerin saya, nggak ada uang jajan. Nggak dengerin saya, puak. Kalau nggak main tangan, mulutnya yang main. Waduh, maki-maki istrinya. Kan begitu kan pria di luar sana. Tapi kalau kita lebih dari pemenang, tidak begitu. Kita dulu yang berubah, kita sabar, kita mengasihi, kita mengampuni. Jadi pria yang seperti Kristus. Amin. Artinya begini, berkarakter Kristus. Kalau kita berubah, percayalah. Pasanganmu, anak-anakmu, rumah tanggamu juga berubah. Saya pikir begitu ya. Bapak, selamat menjadi pria yang berkemenangan di dalam Kristus. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami baca, kami dengar malam hari ini. Kami berdoa, Roh Kudus terangi hati kami, terangi pikiran kami, terangi seluruh hidup kami, supaya kami tidak sekedar memahami firman, mengerti firman, tetapi sungguh biarlah firman-Mu itu mengubah hidup kami, dan mampukan kami, ya Allah Roh Kudus, untuk melakukan kebenaran firman. Biar firman-Mu itu menjadi benih yang tertanam di tanah hati kami yang subur, supaya hati kami ini senantiasa menjadi hati yang mau dibentuk, dituntun, dibentuk, menjadi pelaku firman. Bapa, kami tahu kami terbatas, oleh sebab itu kami, seluruh kaum pria yang hadir malam hari ini, bahkan mungkin juga umat-Mu yang sedang menyaksikan ibadah ini melalui live streaming atau di YouTube atau di media sosial yang lainnya. Biarlah setiap mereka, Roh Kudus mampukan mereka menjadi pria yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan dengan demikian, mereka menjadi pria yang berkemenangan di dalam Kristus. Tuhan berkati umat-Mu, kalau usaha mereka sedang diterpa oleh pergumulan masalah, maka kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tolonglah mereka ya Tuhan.
Tolong mereka, beri hikmat kepada mereka, beri jalan keluar kepada mereka. Berkati mereka, berkati bisnis usaha mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati pelayanan mereka. Apa yang mereka kerjakan untuk Tuhan, Tuhan buat berhasil. Dan biar kemuliaan hanya bagi Tuhan. Melalui hidup mereka, nama Tuhan diagungkan. Nama Yesus ditinggikan, diagungkan. Terima kasih Bapa, mampukan mereka untuk membawa keluarga mereka mengenal dan mengalami kasih Tuhan. Hidup dalam pertobatan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan. Amin. Silakan duduk Bapak-bapak, Tuhan Yesus memberkati. Oke, sekali lagi terima kasih buat Bapak Pendeta Andrew yang sudah membagikan kebenaran firman Tuhan. Oke, Bapak-bapak semua, teman-teman juga yang masih ada di sini. Mungkin kita akan akhiri juga ibadah kita malam hari ini. Nanti setelah itu baru kita bisa ngobrol-ngobrol, berfellowship satu dengan yang lainnya. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Kita satukan di dalam doa saja. Kami bersyukur Tuhan buat waktu yang Tuhan berikan buat kami. Kami dapat diajar melalui kebenaran firman-Mu. Bagaimana kami sebagai pria di mata Tuhan yang lebih dari pemenang Tuhan. Walaupun banyak sekali pergumulan dalam kehidupan kami. Pribadi lepas pribadi. Tapi kami percaya Kau yang memampukan kami, memberi kami hikmat pengertian. Bagaimana kami harus berperilaku dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat setiap apa yang Tuhan percayakan buat kami. Di lingkungan kami, di pekerjaan kami, di usaha kami, di keluarga kami Tuhan. Di komunitas kami Tuhan. Mampukan kami terus dapat menjadi pribadi yang dapat memancarkan kasih-Mu Tuhan. Menjadi pribadi yang menjadi kesenangan-Mu Tuhan. Menjadi pribadi yang dapat menjadi garam dan terang-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Mungkin kami terbatas dengan ruang dan waktu untuk dapat bersekutu bersama di tempat ini. Tapi kami percaya Roh Kudus senantiasa menuntun kehidupan kami. Memberikan kami pengertian dan pewahyuan. Akan kami dapat menjalani hari-hari kehidupan kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami berpisah kembali kepada kediaman kami pribadi lepas pribadi, aktivitas kami pribadi lepas pribadi. Kiranya tuntunan dan penyertaan-Mu menyertai kehidupan kami. Pujilah nama-Mu Bapa di surga kekal sampai selama-lamanya. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Sama-sama kita yang percaya katakan amin.